Apa yang didapat di dalam perjalanan ini, perjalanan touring? Banyak sekali sebenarnya. Cuman Garis besarnya saja. garis besarnya saja. Kalau kita belajar di sekolah, di bangku sekolah, mungkin apa yang kita belajar itu sudah kita lupa. Pasti. Tapi kalau kita belajar dengan pengalaman, itu sangat sulit untuk pertemuan karena tidak pernah direncanakan. Luar biasa. Kata-kata lahir dari gua, gitu. Itu aja ya. Yang atas enggak lo ngomong gua enggak masalah. Siap. Jadi pergi itu cara menciptakan rindu. Pergi itu cara untuk Sebelum saya berdoa, ya. kita ada satu pepatah yang selalu saya pegang dalam kehidupan ini, dan ini sangat bagus sekali bagi saya dan bagi teman-teman pemuda kita zaman sekarang, akhir zaman kan, milenial, generasi Z sudah sekarang ini. Ada satu pepatah yang mengatakan seperti ini, entah itu perkataan siapa, tapi maknanya bagus sekali. Jadi orang itu kadang bingung bagaimana akan mengubah pola kehidupannya, bukan pola hidup, pola kehidupan. Karena pola hidup pasti kita hidup, tapi kehidupan belum tentu kita hidup. Seperti ini perkataannya. Idza aradta an tughayyir hayata. Jika kamu ingin untuk mengubah pola kehidupan, kalau hidup sekarang semrawut gitu kan, bontang-banting, pergi sana pergi sini, nggak tahu arah kan. Idza aradta an tughayyir hayata. Jika kamu pengen untuk mengubah hidupmu, idza aradta an tughayyir hayata. Jika kau ingin mengubah hidupmu, walam ta'rif min aina tabda, dan kamu tidak mengetahui dari mana kamu akan memulai memperbaiki hidupmu, ibda bi sholatik. Mulailah dan perbaruilah dengan sholat. Oke, welcome to podcast Lokal Produk. Iya, selamat datang. Ini Mas Husen, ya. Kalau Namaku Husen. iya namanya Husen. Itu orang makanya Habib. Oh iya, berarti namanya Habib Husen. Gitu. Siap. Selamat datang di Habib. Siap. Jadi teman-teman, kita malam hari ini pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Sumbawa. CB Sumbawa. Oke, namanya begitu. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita nanti bakal ulas nih dari teman kita Mas Husen atau Habib Husen, cerita tentang apa ya, sebuah perjalanan menuju keabadian. Mau tahu? Nah, kalau mau tahu nanti caranya gampang. Kalian nanti jangan lupa like, subscribe, Komen dulu. komen. Komen dan subscribe. Oh iya, saya diajari. Ya sudah langsung terima, oke keren pokoknya ya. Kalian nanti komen, like, subscribe, apa lagi Bu? Itu aja. Itu aja. Follow Instagram ada dari punya Habib Husen. UCHYY_BAHRUN 16. UC Baharun 16 ya. UJ baru 16. 16 16 angka. 1616. Itu 6 ya betul. Iya, bukan tulisan 16 itu enggak kan? Enggak. Di sini 16 itu terminal nih. Oh gitu. Iya, kalau di sana apa? 16. Kalau di Palembang kan KM KM 16 itu yang dekat ini berangkat. ini aja, ini bukan jembatan, ini aja. Oh siap. Sebenarnya sudah sini jembatan. Udah nggak tahu, pokoknya kesempatan kali ini kita keren dapat teman dari Sumbawa. Kalau Kalau boleh tahu nih Mas Mito, Sumbawa itu di mana? ngeremehin saya. Selama perjalanan. Belum tahu. Bang, dari mana? Dari Sumbawa, Mas. Oh, itu di Sulawesi ya? Yang pertama, itu Sulawesi. Ya. Dilihat platnya DR kan, DR kan Lombok. Ya. Cuman kalau plat Sumbawa kan EA. Jadi tatkala dibilang, "Oh, platnya jauh dari DR kan?" Oke. Dari Sulawesi, Mas. Enggak, Mas, dari Lombok. Lombok. Oh, sirkuit ya? Pasti terkenal sirkuit. Tapi kalau motor memang aku buat di Lombok, aku bilang. Ya. Tapi kalau aku aslinya Sumbawa. Ya. Oh, Sumbawa. Sumbawa itu Nusa Tenggara Timur ya. NTT. Ya. Kalau Sumbawa, kalau Sumba itu NTB, Nusa Tenggara Barat. Tadi aku kasih pertanyaan sama saya, Sumbawa itu di mana? Ini jawabannya udah tahu. Oh. Saya kalau di Sumbawa itu dulu yang terkenal itu susu Susu kuda liar. itu
Kenapa dikatakan susu Kedalia? Ya karena mungkin di sana masih banyak padang savana, pada Siap, berlari-lari betul. kan begitu. Ini gambaran mentah. Sebenarnya saya udah pernah explore sih meskipun ya lewat apa ini? HP. Ya HP. Tapi enggak jalan di sana. Belum. Bukan enggak. Kalau enggak kan enggak mungkin. Oke. Kalau belum bisa terjadi ya Siap, gitu. siap. Labuan Bajo and Coming. Labuan Bajo Ya. berapa tahun lagi? 5 tahun atau 10 tahun? Ya bisa 5 tahun paling cepat 5 tahun nanti kita bisa streaming di sana. Insya Allah. Jadi saya mau buat streaming di Sumbawa dan di sini. Jauh kali. Iya nggak apa-apa. Biar beda. Kita kan dituntut bukan buat bagus, buat lucu. Udahlah, kita tanya dulu. Oke. Bagaimana keadaannya hari ini bro? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat ya, berkat doa-doa saudara-saudara di perjalanan. Amin. Selalu saya minta doa, doakan selamat sampai tujuan dan aku balik sampai ketemu dengan orang-orang yang saya cintai. Amin. Baik itu yang saya cintai secara halal atau tidak. Ada ini. Kayak gitu kan? Ah. ya? Iya. Sampai sini paham ya. Sampai sini paham. Oke, ini saya benar-benar dapat pelajaran yang mungkin selama ini saya dengan teman-teman kreatif belum pernah dapatkan ini sebelumnya. Mudah-mudahan malam ini tetap menjadi barokah kita. Amin. Kita doain nih, Bib. Nah, Seperti akhir malam bentar lagi ya. belum, masih Belum. jam 23.31. Jam 12. Ya, pokoknya kalau yang belum tahu nanti tentang seorang Habib Hussein, Tanya aja kita langsung. bakal bedah di sini nanti selama beberapa menit ke depan. Siap. Oke? Siap. Nah, jadi kalau yang belum tahu ini boleh di-share nggak sih Bib, kalau situ mau di-share? Boleh. Oh, boleh ya. Kita minta izin dulu. Jadi kalau saya menerangkan sedikit bahwasanya beliau adalah seorang habaib, Hah? masih garis keturunan dari baginda besar Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu, spesial kan? Spesial. Selamat datang ya Bu. Selamat datang. Ya, harapannya boleh harapan dulu. Harapan Nah, doain podcast apa? intinya manfaat dan berkah. Amin. Kalau sudah manfaat, berkah, insya Allah lancar. Amin. Seperti itu. Ini yang ngambilin malaikat terus apa lagi? Bu? Ya, seperti itu. Yuk kita ulas dulu ya dari arti sebuah perjalanan menuju keabadian. Apa sih sebenarnya penjabarannya? Penjabarannya itu, jadi aku selalu mengingat mati, Mas. Waduh. Serius, merinding lah kalau kita mau mati kan. Iya, ini. Karena kalau kita berani hidup, berarti kita harus berani mati dong. Ya ini sih. Karena hakikatnya kita hidup pasti akan mati. Wah, luar Dari biasa. sebuah perjalanan menuju keabadian. Jadi perjalanan ini mengajarkan kepada kita tentang kehidupan. Nah, Walaupun kita jalan aspal kan banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan dari sebuah pandangan mata ke alam. benar. Contoh saya dari Sumbawa, nyebrang ke Lombok, nyebrang ke Bali, nyebrang ke Pulau Jawa. Dari Jawa Timur, saya jalan ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, saya sudah banyak sekali bersyukur. Banyak bersyukur dari segi apa? Tatkala saya berhenti di lampu merah, Mas Mito. Ada anak kecil minta. Saya bertanya kepada diri saya, kemana orang tuanya? Iya. Betul nggak? Tatkala saya lihat orang tua yang suami istri pun ataupun tunggal, baik itu laki-laki atau perempuan, saya bertanya, kemana anak-anaknya? Iya. Alangkah bersyukurnya saya masih ada orang tua sehat walafiat dan kita masih dididik, masih diperhatikan sama orang tua dan diberi izin touring gitu. Jauh lagi ke Sabang loh. Kok boleh? Nggak boleh gitu. Ya kalau saya punya orang tua sudah memahami karakter seorang anak, Iya. senang berjalan jauh. Jadi sebelum jalan ke Sumatera, pernah sebelumnya itu ke Flores, Pulau Flores dan Pulau Sumba. Itu di NTT. Flores Kalau itu Sumbawa NTB. Ada komodonya juga. Betul, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Tanya Labuan Indonesia Bajo, tentang dan saya ya karena Anda mengetahui dari HP. Ya paling tidak saya udah berusaha. Saya udah ada usahanya. Harus nyampe Lombok, Harus sampai Lombok. Minum langsung netek ke susu kedalian. Nah, biar Siap. tambah liar. Ya. Sampai mana tadi? Sampai sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan menuju Iya. keabadian. Oke. Oke. Setelah kita hidup, kita akan mati. Maka pertanyaan besar di sini, apa yang kita persiapkan untuk bekal kita hidup setelah kita mati? Itu saja. Wah.
Anda berpikir sendiri, Anda imajinasikan dengan otak Anda sendiri, pikirkan kehidupan Anda nanti setelah Anda meninggalkan dunia yang fana ini. Dengerin. Itu aja sih. Ya, Simpel itu itu. saya kasih tahu. Nah, Dengerin. dengerin. Saya aja merinding. Saya belum siap. Siap nggak siap tapi ya? Siap tidak siap? Ya. Karena datangnya tidak pakai tentu dan tidak pakai waktu dan tidak tentu di mana. Nggak ditanya dulu. Nggak ditanya. Ya. Tidak pakai WA, tidak pakai IG di DM, tidak. Udah. Langsung datang Mas Vito. Wayai. Nah teman-teman, tidak keren kan? Nanti kita bakal ulas lebih panjang lagi dari seorang atau Habib Hussein, cerita dari arti sebuah perjalanan menuju keabadian. Thank you. Nah, kita tadi udah cerita tuh sedikit perjalanan. Boleh dilanjutkan lagi? Siap, lanjutkan. Tentang sebuah perjalanan menuju keabadian. Siap. Kita edukasi teman-teman. Edukasi. Iya, ini yang nonton podcast ini, selain dia dapat tontonan, dia dapat tuntunan serta tatanan. Gitu. Tontonan yang kena tuntunan serta tatanan. Ya. Saya nyemari ini 3 hari loh ini di kampus. Kalau salah ngomong malu saya. Iya. Ayo lanjut Pak, silakan. Jangan Pak. Lanjut. Sebuah perjalanan menuju keabadian. Ya. Sampai mana? Tadi. Sampai tadi. Sampai Sumbawa. Sumbawa itu lebih dikenal dengan madu. Sebenarnya madu hutan, madu liar, madu semua madu. Emang kalau hutan nggak liar? Nggak liar. Terus? Itu aja di hutan aja. Ternak di hutan. Katanya ada pertukaran hewan antara yang kan di sana ada apa? Tadi kuda, komodo tukar sama. Oh, di sana kan dekat langsung dengan Australia tuh. Kanguru yang dibawa ke Sumbawa. Apa tadi? Komodonya bawa ke sana. Kalau lahir kayak gimana? Nah, itu pertukaran. Tidak bisa bayangkan. Tidak bisa. Hebatnya seperti itu. Hewan terkenalnya? Hewan terkenalnya itu rusa. Rusa yang rusa. Hijau. Itu bisa buat gini ya? Bisa. Oke. Nanti kita pesan. Gini aja loh untuk kekuatan. Kan saya atlet. Betul. Udah Habib, pokoknya saya ngikut. Ayo lanjut. Baikkan. Jadi Sumbawa itu lebih terkenal dengan madu. Kalau Sumba terkenal dengan kuda. Beda. Sumbawa dengan Sumba beda. Kalau Sumbawa tulisannya udah beda. Ya. Orang mengira kalau Sumbawa itu Sumba bagian bawah. Padahal kalau Sumba bagian atas, Sumbatas gitu. Kan enggak. Jadi Sumbawa itu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Nusa Tenggara Barat punya 2 pulau. Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Tapi kalau Nusa Tenggara Timur punya 2 pulau. Pulau Flores sama Pulau Sumba. Nah, jadi rata-rata teman bertanya, Sumbawa itu di mana, Bang? Di Nusa Tenggara Timur ya? Nah, Nusa Tenggara Barat dong. Tapi kalau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Luar biasa. Edukasinya lagi, saya pernah mapping dari sini ke mana sana negara punya nama? Sumbawa. 723 km. 723 km. Ya. Dari Lampung. Sampai ke Sumbawa. Berarti kalau dari Sumbawa sampai ke Sabang. Nah itu, ini saya belum buka lagi. Yang jelas sementara itu 723 km. Itu kalau jalan kaki bisa 7 bulan. Jalan kaki 20 hari. 20 hari. 7 bulan 20 hari. Gak ada kerjaan. Ya kan barangkali ada yang selain kita naik motor CB. Iya gitu loh. Mungkin ada yang pakai opsi lain. Betul. Naik sepeda, naik hotel. Yang jelas kalau di sana kapalnya yang keren. Kapal pesiar yang dipakai udah bukan kapal peri, ya kan? Kan main. Nah, pengetahuan saya tidak usah diragukan lagi. Saya makanya
ketika saya mau podcast seseorang, saya sudah explore dulu tentang iya. Di mana? Sumbawa. Siap. Terus Lanjut B. Sumbawa juga lebih terkenal dengan apa namanya joki cilik kudanya. Kudanya itu terkenal di Sumba karena banyak kuda di sana. Yang liar, yang peternakan, yang kawin silang, semua ada di sana. Rata-rata di Sumba. Tapi joki daripada penganut kuda itu dari Bima atau Dompu, itu di Pulau Sumbawa. Iya. Ya, yang paling terkenal itu kan joki itu maksudnya yang joki yang naikin kudanya. Bukan yang jinakin. Bukan. Kan kuda liar itu sebelum dijoki dijinakin itu. Itu anunya seperti pawang gitu. Pawang. Itu kalau pawangnya itu enggak naik ke kudanya, cuma dielus-elus kepala kudanya, Cina, dinaikin sama jokinya, udah berangkat. Dan itu enggak pakai pelana, enggak pakai ikat-ikat, langsung aja jokinya itu pegang rotan 2 tangan, langsung digeber berangkat. Gitu. Jadi enggak pakai tali-tali gitu. Itu lebihnya Sumbawa, Bro. Itu lebihnya ya. Jadi kalau joki cilik jangan diragukan. Di sana. Tapi naik kuda, bukan naik kuda besi. Berarti di sana banyak ini balapan kuda itu ada apa namanya sirkuitnya di Sumbawa, di Sumba ada balapan kuda bukan balapan, pacuan kuda. Enggak sih, saya memang cuma ngetes. Berarti kan saya bisa dibenarkan gitu loh. Itu sama-sama balap. Enggak maha benar berarti ya. Enggak, bukan maha benar. Bukan, karena kebenaran hanya milik Allah. Siap. Hanya ini yang bisa saya. Yang lainnya nggak bisa. Ya. Jadi itu tadi teman-teman, kalau di sana ada pacuan kuda. Nah, inilah ilmu benar. Yang kita dapat di perjalanan. Lanjut. Lagi. Makanan khas. Oh iya, ini masuk Wonderful Indonesia. Yes. Selain lokasi, makanan. Kalau makanan itu kok senang makan, Mbak? Kuliner. Iya. Saya kan nggak boleh kurus sama istri saya. Nggak boleh kurus. Dia merasa menaruh curiga besar terhadap saya ketika saya harus hidup proporsional. Oke. Iya, lanjut. Keren pokoknya ini. Sumbawa itu makanan khas terkenal itu, kalau makanan berat itu seperti lauknya itu namanya singang, bukan singan. Singang. 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 Oh, singang. Itu ikan laut. Ikan darat, ikan darat. Dibumbu ikan darat nggak ada. Kalau buaya darat nggak ada juga. Ada lintah darat di sini. Lintah darat. Kan di sana ada. Iya. Harus pikir aku, Mas. Ya. Jadi mau ikan laut, ikan danau atau ikan sungai itu masuk semua ke dalam situ. Diapain? Di bumbu bukan, dimasukkan ke wajan, terus berkuah dia, rata-rata berkuah. Makanan itu rata-rata berkuah dan dia tuh asam, pakai asam ya. Jadi rasa itu asam. Asamnya yang asam Jawa itu. Asam Jawa. Kalau bahasa kita asam. Kalau bahasanya kita kan bagi hadiah. Siap. Itu makanan khas dari segi makanan barat. Kalau makan ringan seperti jamilan itu palupu. Amanda dari sana enggak? Ada nama daerah di Sulawesi, Palupu enggak salah. Nama daerah. Amanda kan dari sana juga itu. Ada teman saya Amanda itu. Oh. Makanya dia belakangnya Amanda Palupu. Itu makanannya jenisnya apa yang Palupu? Palupu itu terbuat dari susu kerbau. Susu kerbau ya. Oh, tahu saya. Susu kerbau. Fermentasi. Nanti jadinya kayak mentega itu. Betul. Tapi saya dapat kuahnya dikit dari gula aren itu. Cairan gula aren itu baru di situ. Jadi warnanya itu coklat-coklat. Benar, agak kuning. Seperti yogurt lah. Ya. Yogurt versi Sumbawa. Tapi kan dia sudah menggumpal, maksudnya. Gumpal ya. Sama, saya dulu dapat kiriman dari teman saya. Kalau aku kirim dari Sumbawa ke sini masih. Enggak, dari kiriman foto kan cepat. Kayak garing, jangan mikir berat.
masalah di sini, Bim. Gitu terlalu berat buat Anda. Anda melalui sebuah perjalanan menuju keabadian terlalu berat juga. Berat. Gitu. Baik teman-teman, itu tadi masih kita jeda sebentar nanti. Ini dari Kopi Gajah, terima kasih. Nih kita sekarang ada sponsornya, nggak malu-maluin, Bim. Kita minum kopi ini sama aja meminum kemurnian dari kopi. Kirain kemurnian gajahnya gitu. Ini gajahnya ini pemanis. Besok kalau singa, gambarnya singa, kopi cap singa. Oke, ya sudah sedikit memanas ini perjalanan sebuah perjalanan menuju keabadian. Ulas lagi, lebih dalam lagi. Beri kami ilmu-ilmu share itu. Sebuah perjalanan menuju keabadian. Sebuah perjalanan menuju keabadian. Enggak. Kita kan tadi udah makan. Tuh. Itu juga perjalanan loh, Bib. Perjalanan makan perjalanan. Gitu. Coba nggak mendung aja. Berapa bulan sudah perjalanan dari perjalanan sudah jalan 2 bulan ya, tapi belum lebih 2 bulan. 2 bulan akhir. Berangkat tanggal 4 Oktober. Nyampe di Sabang itu tanggal 17 November kalau nggak salah. Itu perjalanan dari aku mulai start itu dari Jawa Timur. Lebihnya pasnya itu di Pasuruan. Berangkat dari Pasuruan tanggal 4 Oktober dan nyampe di Banda Aceh, belum nyampe Sabang ya. Nyampe di Banda Aceh tanggal 4 November. Ya. Pas sebulan. Di sana. Pas sebulan perjalanannya. Nyampe sini. Di sana kan di Banda Aceh. Di sana Banda Aceh. Yang jelas dong, Bib. Siap. Lanjut. Jadi pas pulangnya itu cuman 9 hari sama sekarang. Pulangnya. Cuma 9 hari. Kok cepat? Gas tuh. Gas, malam istirahat, pagi gas. Sampai malam istirahat, pagi gas. Gitu terus. Cuman semalam. Dan ini kebetulan hampir di metro karena trouble, lampu daymakernya rusak. Kalau enggak bablas. Kamu enggak cinta berarti sama aku? Cinta sih tidak perlu diungkapkan. Ya harus. Jadi gimana saya mau meminang wanita ketika tidak saya ungkapkan cinta ini? Betul juga. Iya. Jadi cinta perlu juga diungkapkan. Ilmunya panggak kalah masih. Harus banyak sinau anak muda. Siap. Ampun. Ya, kalian tetap jangan lupa nanti like, komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share dari video channel YouTube kita ini bersama Habib Hussein dari Sumbawa. CB Sumbawa. Perjalanan itu kalau hitung nyebrangnya itu kalau pulang pergi 11 kali gitu ya. 11 kali. Kalau berangkat tanpa masuk ke Samosir itu 5 kali. Samosir kan naik kapal. Naik kapal. Jadi kalau pulang pergi jadi 11 karena masuk ke Samosir waktu itu. Ininya Danau Toba. Jangan tanya Indonesia. Horas. Siap. Horas bah. Habis beras. Habis beras. Iya, horas habis beras. Maksudnya di sini semua. Pertama nyebrangnya itu dari Sumbawa. Sumbawa nyebrang ke Lombok sekali. Ya. Lombok nyebrang ke Bali 2 kali. Kilimano, Padang Bae. Oh iya. Terus dari Padang Bae ke Gili Ketapang 3 kali. Masuk Pulau Jawa. Dari Bakauni ke Merak itu 4 kali. Ya. Dari Banda Aceh ke Sabang 5 kali. Jadi kalau pulang pergi 10 kali. Tambah satunya itu dari Danau Toba Samosir ke Prapat. Jadinya 11 kali. Sebenarnya kalau mau ke Banda Aceh itu nggak nyebrang Samosir juga bisa kan? Bisa. Jadi kan ke Samosirnya lewat pulangnya. Pulang lewat, jadi berangkat dari kampung lintas timur semua sampai Banda Aceh. Pulang dari Banda Aceh lewat lintas barat semua. Memang harus lintas barat itu harus memang lewat Samosir. Enggak mesti. Mau masuk Samosir boleh, enggak juga bisa. Jadi pas kebetulan saya di Padang, dari kota Padang masuk Samosir bentar langsung keluar Prapat, keluar lagi ke barat gitu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Saya hanya membenarkan fakta ini, ketika benar bilang benar, ketika tidak bilang tidak. Siap. Setahu saya Samosir atau Danau Toba ini
Danau Toba itu adalah danau, berarti dia tidak beresiko untuk ada ombak. Tapi kenapa ada ombaknya? Bener nggak itu? Dia berombak. Danau ini berombak. Kalau aku lihat sih enggak. Tetap tenang ya. Tenang. Oh. Mungkin ombak. Berarti analisis saya yang salah. Karena saya pernah melihat suatu artikel, saking luasnya Danau Toba ini, kan itu danau terluas di Indonesia. Di Indonesia. Nah, saya bilang luas itu karena sudah luas dikali keliling. Berarti luas hitungannya. Itu danau terluas di Indonesia, terbesar di Indonesia. Benar. Nah, sehingga saking besarnya dia bisa menciptakan ombak sampai seperti pantai gitu. Menurutku pas aku naik kapal itu yang membuat ombak. Karena kan banyak kapal-kapal dari berangkat sana sini. Mungkin itu pas surut. Danau surut nggak sih? Danau surut enggak. Seperti itu aja. Jadi artikel yang saya baca nggak benar. Gitu. Mungkin bisa jadi. Sebenarnya berombak, tapi nggak ke pertanyaan ini nggak seperti yang dianalisis. Tapi tidak terlalu nampak ombaknya, tidak nampak seperti di pantai kan, karena danau. Ya. Karena danau. Dah lanjut Padang. Berangkat Padang. Dari Padang ke Samosir itu perkiraan waktu itu Padang Samosir 6 jam dari Padang ke Samosir. 6 jam berangkat pagi, nyampe itu menjelang sore. Bermalam dulu di base camp MTAS Motor Tua Anak Samosir. Saya bermampir di sana, bermalam, paginya saya baru berangkat. Berangkat dari pelabuhan apa namanya gitu. Jadi langsung ke Prapat, cuman setengah jam lah, 25.000 saja Pak. Bayarnya. Oh. Naik motor, kitanya naik kapal. Naik motor, kitanya naik kapal. Oh, ya. Berarti kapalnya ini kayakin motor sama orang. Sayanya naik kapal. Karena motor itu bukan saya tunggangi, didorong sama orang naik ke kapal. Seperti itu. Bayarnya 25.000 saja. Orangnya sendiri? Orang yang punya kapal. Oh, enggak, maksudnya orang sendiri, motor sendiri enggak? Satu paket. Oke. Ya enggak pakai ongkir kalau paket ini, Mas. Iya. Enggak pakai ongkir. Oke, lanjut. Setelah dari Prapat langsung ke Bengkulu. Dari Bengkulu nginap? Enggak, dari Prapat Padang sebenarnya. Iya kan? Ya, saya belum terlalu mengerti tentang gitu ya? Di Sumatera. Dari Prapat ke Padang. Sebenarnya dari Prapat ke Padang jalannya? Iya. Dia dari Prapat Samosir ke Padang, dari Padang baru ke Bengkulu baru ke Riau. Enggak, kalau Riau masuk Bengkulu langsung Pekanbaru. Nah, kalau itu lintas tengah kan aku lintas barat. Jadi dari Bengkulunya itu kemana ya? Bengkunat. Iya, Bengkunat sini, terus Sedayu. Baru lintas timur Metro. Ya. Seperti itulah perjalanan menuju ke Badia. Apa yang didapat di dalam perjalanan ini? Perjalanan touring? Banyak sekali sebenarnya. Cuman garis besarnya saja. Kalau kita belajar di sekolah, di bangku sekolah, mungkin apa yang kita belajar itu sudah kita lupa. Pasti. Tapi kalau kita belajar dengan pengalaman, itu sangat sulit untuk dilupakan. Nah, guru yang sangat berharga. Pengalaman. Seperti itu. Nah, benar itu benar ya. Apa bahasa Inggrisnya itu ya? Yang is the best teacher itu. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Guru terbaik adalah pengalaman. Kurang lebih seperti itu lah. Iya. Ya, mungkin putar aja. Is the best is teacher. Experience the best teacher. Ya, mungkin itu. Seperti itulah. Kau tak balang itu. Ya, terus. Setelah nyampe di Metro, sampai ada yang menyambut saya secara tiba-tiba sampai aku mati. Kebetulan itu memang kita ada pertemuan Allah juga. Betul juga. Kalau itu pertemuan. Karena kita nggak janjian, Bib. Benar itu. Jadi kita datang sini nggak janjian. Nggak janjian. Kita ketemunya nggak callingan. Memang kita janjian, Bib. Nanti kalau sampai Pring Sewu, nanti masuk sininya saya yang kaper. Siap. Ternyata tanpa kabar pun kita bersama. Itulah pertemuan karena tidak pernah direncanakan. Luar biasa kan? Kata-kata terakhir dari gua lagi dari aku aja ya. Lantas enggak lo ngomong gua enggak masalah. Siap. Jadi pergi itu caraku menciptakan rindu.
pergi itu caraku untuk menciptakan rindu. Sebuah perjalanan menuju keabadian. Kalau menurut saya, pandangan tentang sebuah perjalanan menuju keabadian itu adalah akhirat mungkin. Betul. Hah? Karena itulah tujuan kita akan kembali. Nah, tadi kan karena saya cuplikannya dari awal yang diulas kematian. Iya. Setelah kita mati, rindu pulang ke rumah. Ke rumah yang terakhir kita akan tempati kuburan. Iya. Seperti itu. Ngeri ya? Yang menemani kita adalah hanya amal dan Coba nyanyikan lagunya. nyanyikan lagu itu. Jangan paksa saya untuk di luar skenario ini, bibir. Gimana? Tadi kan janjiannya nggak gitu. Oh, seperti itu, Pak. Ya, biar keren kalau. Keren. Bik, kasih teman-teman Instagramnya apa? Instagram. Jangan lupa di follow ya. Iya. Mas Mito. Bukan, aku. Iya, dulu. U C C H H E E Y Y underscore B B A A H H A A R R U U N 16. U C baru 16. 16 nya angka. 16. Berarti 6 dulu Nah, satu. itu langsung paling atas dia. Ya kan Aku 16 berarti 6 dulu. 16. Betul. Berarti 16. 16. Mumet deh malam-malam. Nah, itu tadi teman-teman, ngobrol kita sudah panjang, kali lebar, kali tinggi. Terima kasih mungkin dari Habib Hussein sudah mau berkunjung ke studio podcast Lokal kita. Siap. Saya minta untuk mendoakan. Ini doa beneran, Bib. Anda harus doa di sini. Saya minta dituntut semoga di sini mendapat keberkahannya di rakyat CB Lampung. Siap. Di podcast Lokal Produk Siap. dari Orkes Jatra, dan saya minta dengan ketulusan hatinya untuk didoakan. Ayo kita doa. Sebelum saya berdoa, Ya. kita ada satu pepatah yang selalu saya pegang dalam kehidupan ini, dan ini sangat bagus sekali bagi saya dan Ya. bagi teman-teman pemuda kita zaman sekarang, akhir zaman kan, Ya. milenial, generasi Z sudah sekarang ini. Ada satu pepatah yang mengatakan seperti ini, entah itu perkataan siapa, tapi maknanya bagus ya. Jadi orang itu kadang bingung bagaimana akan mengubah pola kehidupannya, bukan pola hidup, pola kehidupan. Karena pola hidup pasti kita hidup, tapi kehidupan belum tentu kita hidup. Seperti ini perkataannya. Ya. Idza aradta an tughayyir hayatak, jika kamu ingin untuk mengubah pola kehidupan, kau hidup sekarang semrawut gitu kan, bontang-banting, pergi sana pergi sini, tidak tahu arah kan. Idza aradta an tughayyir hayatak, jika kamu pengen untuk mengubah hidupmu, idza aradta an tughayyir hayatak, jika kau ingin mengubah hidupmu, walam ta'rif min aina tabda, dan kamu tidak mengetahui dari mana kamu akan memulai memperbaiki hidupmu, ibda bisolatik, mulailah dan perbaruilah dengan sholat. Pucat, gak ngerti Kayak gitu. artinya, gak Kayak ngerti artinya kamu. Jadi- pucat, pucat. Jadi kalau jika kita pengen mengubah hidup ini menjadi lebih baik ke depannya, dan kita tidak tahu kan dari mana kita akan memulainya, kata perkataan itu, mulailah dengan sholatmu. Jikalau sholatmu bolong-bolong, coba diperbaiki lagi. Ada yang ketinggalan, diganti. Kalau bisa sholatnya itu tepat waktu, berjamaah, entah itu di rumah atau di masjid, terserah. Yang penting mulai dengan sholatmu, perbaiki sholatmu. Itu Seperti itu. itu sama halnya dengan ayat yang seperti ini tidak. Maksudnya satu rangkaian tidak. Allah tidak akan mengubah nasib suatu umat atau kaum kalau tidak umat atau kaum itu sendiri yang mengubahnya. Satu rangkaian kayak itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin satu rangkaiannya. Ayatnya lupa. Ya, Lupa. Ya, ya. pernah apa loh? Iya kan? Ayatnya lupa lah. pokoknya. Iya, mungkin ini versinya dengan ayat yang berbeda. Saya juga menyajikan. Ya itu tadi, tidak akan dirubah nasib kita kalau bukan kita yang berubahnya sendiri. Tapi kalau mungkin tadi versinya Habib, merubah kehidupanmu dengan cara sholat. Betul. Boleh didoakan, Bu? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'i a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sabil mathani wal Qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddal alaina bi kulli khair wa an taj'alana min alil khair wa an tu'amilana mu'amalataka lil khair wa an tahfazna fi adyadina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhir. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina Allahumma ighfir lana wa li walidina Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina min awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka antas samiul qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bis. Semoga podcast lokal produk RCBL atau RCB Lampung Orang Sejahtera tetap bisa berbuat baik dan berkarya. Oke teman-teman di luar, jangan lupa kalian tetap like, subscribe, dan komen di channel YouTube kita. Jangan lupa ada Instagramnya UCHEY_BAHARUN 16. Itu peningkatan. Kalian jangan lupa follow itu. Siap. Ya, Bim, terima kasih Bim sudah mau datang ke studio kita. Terima kasih warahmatullahi. Ya teman-teman, terima kasih dan salam, bye bye.